wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk Ananda semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi Selamat ini. pagi, Bu. Ya, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan. Ingat 3M, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Ya, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pakai masker kita, Bu. ya. Amin. Nah, kita cek dulu Pakai masker kehadirannya. pasang ya? Ada Ibu Ria Novia, Nah, Yozi, Hadir, Bu. ya, Zulharfi, ada, nampaknya ada Zulharfi dan adanya Ardiansah ya. Pada materi ini Ibu akan mencoba apa tujuan kita hari ini. Ibu share terlebih dahulu pembelajaran kita. Nah, pokok pembahasan kita, pertama kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi ke kota Madinah, kemudian strategi apa yang diterapkan oleh Nabi di kota Madinah, kemudian metode dakwah Nabi di kota Madinah. Nah, jadi untuk Ananda silakan disimak terlebih dahulu pembahasan Ibu atau materi yang Ibu sampaikan. Kita akan coba untuk metode student have question. Jadi masing-masing kita akan memiliki nanti pertanyaan setelah Ibu sampaikan materi. Paham semuanya, Ananda? Paham, Bu. Paham. Insya Allah, Bu. Ya, Paham. sudah kelihatan materinya di layar Ananda semuanya? Sudah. Sudah. Bu. Jadi untuk pertama Ibu sampaikan terlebih dahulu dakwah Nabi Prode Madinah. Nah, di samping Ananda sudah nampak petanya? Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita maknai terlebih dahulu apa itu pengertian dari hijrah. Makna hijrah secara sifat Ananda sudah bisa dilihat di layar bahwasanya hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana. Ya, menuju perbuatan yang disukai oleh Allah. Sedangkan makna hijrah secara tempat itu ialah berpindah dari suatu kafir atau non-Islam karena itu umat Islam selalu mendapatkan tekanan, ancaman atau intimidasi dan kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah ke negeri yang dakwah yang bisa berkembang pesat. Nah, baik Anda semuanya, kita lihat peta hijrah Nabi. Nah, sudah kelihatan Anda semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Nabi itu berpindah itu melalui rute tidak melalui rute jalur umum. Sudah kelihatan ini ada warna merah, kemudian ini ada di sebelahnya warna hijau. Artinya apa? Rute hijrah ini adalah jalur umum, sedangkan rute yang warna hijau itu jalur umum, sedangkan rute yang warna merah itu adalah jalur hijrah Nabi Muhammad SAW. Beliau memulai dari Gua Sur terlebih dahulu, kemudian dari Mekah awal beliau hijrah, kemudian melewati Ustan. Ibu perbesar terlebih dahulu layarnya, Usfan ya. Kemudian di jalur ini yang biasa dipakai jalur umum itu nama daerahnya Kudait, kemudian Al-Juhfa, kemudian Badar, kemudian di jalur yang warna ini yang di mos Ibu ini Al-Aqs atau Al-Babait, kemudian sampai Nabi di Kuba. Nah, di Kuba ini nanti Ibu terangkan sesampai di Kuba Nabi membangun masjid. Kemudian tujuan dari hijrah Nabi di kota Madinah. Kita lanjutkan. Nah, ini dalam referensi bahasa Arabnya, rute-rute Nabi dalam berhijrah. Baik Anda, kita sampaikan terlebih dulu strategi Nabi, dakwah Nabi di kota Madinah. Pertama, Nabi membangun masjid. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi adalah Masjid Kuba. Kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nanti Ibu jelaskan
Siapa itu yang kaum Muhajirin? Siapa itu kaum Ansor? Yang ketiga, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah disebut dengan piagam Madinah. Sebelum adanya piagam Magna Carta ya, piagam di seluruh dunia, Nabi sudah membuat terlebih dahulu yang namanya piagam Madinah, perjanjian antara kaum muslim dengan non-muslim. Yang keempat, ekspansi ke luar Madinah. Siapa yang tahu makna dari ekspansi? Coba tunjuk tangannya. Apa itu makna dari ekspansi? Ekspansi Tidak tahu, Bu. tidak tahu. Ya, ekspansi artinya perluasan wilayah kekuasaan. Ibu lanjutkan materinya, nanti kita diskusi ya. Yang pertama Ibu jelaskan terlebih dulu membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi adalah Masjid Kuba. Dibangun di tempat berhentinya unta yang ditunggangi Nabi ketika sampai di kota Madinah. Tepatnya di tanah milik anak yatim bernama Sahal dan Suhel yang diasuh oleh Mu'adz bin Anfa. Kemudian tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yozi, di tempat tanah siapa dibangun Masjid Kuba? Tempat siapa namanya? Anak yatim piatu bernama siapa? Siapa yang Sahal, Bu. Sahal dan Suhail. Suhail. Jadi kan nanti catatan-catatan bagi Ananda semuanya untuk memberikan pertanyaan dari kita nanti semua. Oke, kita lanjutkan materinya. Inilah penampakan Masjid Kuba pada saat sekarang ini. Jadi kalau kita lihat pada zaman dahulu Masjid Kubanya akan berbeda, jauh berbeda. Jadi kalau dulu kan pembangunnya tidak seperti saat sekarang ini. Udah lebih ke modern. Nah, ini Masjid Kuba yang Anda lihat. Mudah-mudahan kita sampai nantinya, kalau ada nanti biaya ya, kita akan berkunjung ke Masjid Kuba. Nabung dari hari ini dulu ya. Nah, apa beda fungsi masjid hari ini dengan sekarang? Siapa yang bisa terlebih dulu? Coba Zulhafri. Hari ini Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Bu, masjid dijadikan tempat wisata sekarang, Saya, Bu. Bu. Yarhamna. Ya, makasih, silakan. Bu. Maaf. Biar Bu saya jawab beda masjid dulu dengan sekarang. Ya. Dulu masjidku tempat apa saja kegiatan keagamaan itu difokuskan ke masjid. Ya. Tidak saja kegiatan keagamaan, kegiatan pemerintahan, ya. Musyawarah tentang remaja juga di masjid diadakan. Iya. Kalau sekarang masjid itu enggak ada seketik penghuni, Bu. Iya. Sekedar semayang tuh pulang itulah kosong aja le. Ya. 100 Bu Yarhamna, kita kasih salut dulu untuk Bu Yarhamna ya atas jawabannya. Terima kasih jawabannya. Ya. Masjid juga tempat wisata sekarang sama orang-orang, Bu. Tempat foto-foto saya sama orangnya, Bu. Ya, udah kali fungsi masjid ya untuk kita menjadikan Instagramable ya untuk berfoto-foto saja ya. Nah, ini adalah PR untuk kita semuanya. Mudah-mudahan fungsi masjid akan kembali kepada fungsi masjid lama. Jadi yang Anda semuanya Ibu sampaikan bahwasanya fungsi masjid itu pertama tempat beribadah. Tempat beribadah hubungan kita dengan Tuhan kita. Kemudian bermusyawarah memecahkan masalah dakwah. Ini yang dijadikan oleh Nabi kita fungsi masjid. Yang ketiga itu mengatur strategi dakwah. Yang keempat itu latihan perang. Yang kelima sarana pembinaan umat dan kegiatan sosial. Kemudian halaman masjid dijadikan tempat pengobatan darurat korban perang. Jadi udah berubah fungsi masjid dari zaman kemarin, zaman dulu dengan zaman now atau zaman sekarang. Jadi fungsi halaman masjid itu untuk berfoto-foto zaman sekarang, kalau dahulunya untuk sarana dilakukan untuk pengobatan darurat korban perang. Anda semuanya kita lanjutkan. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, strategi dakwah Nabi tadi itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Jadi kaum Muhajirin itu kaum yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum Muslim Madinah yang menerima kaum Muhajirin. Nah, Ardiansa bisa diulangi lagi? Apa itu yang dimaksud dengan kaum Muhajirin?
kaum yang berpindah, Bu. Kaum yang berpindah. Sedangkan kaum Ansor, Kaum yang menunggu. Rata orang yang menerima kaum Kaum yang menunggu, Bu. kaum yang menunggu ya. Ya, jadi artinya kaum Ansor itu adalah orang-orang yang menolong dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi Ansor itu artinya kaum penolong. Artinya apa analis semuanya? Di zaman Rasulullah itu mempersaudarakan tahu antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, di antaranya orang-orang namanya pasti pengetahuannya baru bagi kita semuanya. Pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Ingat, Hamzah dengan Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Harizah bin Zaid. Kemudian Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik Al-Khazraji atau dari kaum Ansar. Utsman bin Affan bersaudara dengan Aus bin Sabit, sedangkan Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi'at dari kaum Ansar. Baik, perjanjian dengan kaum Yahudi disebut dengan Piagam Madinah. Jadi isi-isi Piagam Madinah itu banyak anak-anak semuanya. Jadi pada intinya kaum muslimin dari kabilah manapun adalah satu kesatuan dari umat Islam. Yang kedua, Rasulullah adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Rasulullah untuk diadili sebagaimana mestinya. Bisa Ananda baca ke bawah? Nah, sudah kita lanjutkan. Nah, ini yang disebut dengan ekspansi keluar wilayah. Jadi ekspansi itu artinya adalah perluasan wilayah kekuasaan. Rasulullah mengirim surat, salah satu strategi beliau, Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja ajakan untuk memeluk Islam. Jadi coba yang Anda perhatikan, Heraklius itu raja Romawi, dikirim surat untuk diajak untuk masuk Islam. Kemudian Mukaukis itu raja Mesir. Kemudian Sahin Shah dari Raja Persia, surat Nabi dirobek-robek oleh beliau. Itu tantangan dari dakwah Nabi ketika dikirim kepada surat kepada raja-rajanya. Jadi kalau kita lihat ya, dakwah Ustadz, kemudian para pendakwah hari ini, ada yang seperti Syekh Ali Jabir, tantangan beliau itu Azul Harfi kemarin, tentang berdakwah beliau Ustadz Ali Jabir, beliau ditikam ataupun dirobek bahu beliau oleh orang-orang yang tidak dikenal. Jadi di zaman Rasulullah pun begitu. Kemudian Raja Najasyi itu dari Habsyah, Ethiopia. Kemudian Al-Muzir bin Sawi, Bahrain, masuk Islam, alhamdulillah ya. Kemudian Al-Haris dari Raja Syam. Nah, kita masuk lagi metode dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, beliau menyampaikan dakwah secara hikmah atau dengan baik-baik, atau menyangkal atau perdebatan dengan cara yang lebih baik. Itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. Kemudian beliau uswatun hasanah, menjadi teladan terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Kemudian upaya paling terakhir adalah upaya perperangan. Jadi perperangan ini untuk berdakwah adalah ketika kita diserang, tentu kita tidak menerima sedok, tapi kita juga Berjuang. Ya, berjuang kita untuk melakukan untuk mempertahankan hak kita. Betul. Permisi sebentar, Bu. Bisa permisi, Bu. Permisi sebentar, Bu. Boleh. Ya. Baik, anak-anak semuanya, materi sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita coba lagi untuk membuat permainan. Permainan ini disebut dengan student have question. Jadi masing-masing kita memiliki pertanyaan. Sudah kelihatan Anda semuanya? Ibu stop dulu, ada ini dia.
Jadi Ibu menggunakan Google Acak untuk permainannya. Ah, sudah kelihatan nama Ardiansa? Putri Kelihatan, Bu. Handayani satu ya. Handayani. Oke. Kita putar ya. Ini siapa yang ada namanya tolong dikasih pertanyaan. Oke. Ada namanya Fahmi di sini? Oh, tidak ada ya. Kita ulang lagi untuk mengacaknya. Oke. Ada namanya Yulia? Tidak ada, kita ulang lagi. Sampai ada namanya ya. Masih Yulia? Ada namanya Yulia. Nah, kita putar lagi kembali permainannya. Siapa ya? Ya, Zulharfi, silakan memberikan pertanyaan untuk kita semua ya. Iya, Bu. Adi Zuraharfi, silakan. Ya. Adi Zulharfi. Ada pertanyaannya? Yang dari materi yang Ibu sampaikan banyak itu. Boleh pertanyaannya singkat, biar Ibu tulis dulu ya. Iya, Bu. Silakan, Zulharfi. Gini, Bu, saya mau bertanya mengenai ekspansi atau perluasan wilayah dari periode Madinah tadi, Bu. Iya. Pertanyaan. Adi Zulharfi namanya ya. Silakan Jadi, pertanyaannya. mengenai ekspansi wilayah, kemana saja perluasan wilayah yang diekspansi oleh umat Islam pada waktu itu, Bu? Iya, ekspansi yang dilakukan oleh Nabi ya. Oleh Iya, Nabi. Boleh strateginya dulu ya, strategi ekspansi. Iya, Bu. Strategi ekspansi. Sudah kelihatan apanya? Ya, kita acak lagi ya. Siapa yang akan menjawab? Kita acak pakai Google Acak ini ya. Ya, siapa yang akan keluar? Bersiap-siap. Ya, silakan. Ardiansah, kalau namanya keluar. Dijawab pertanyaan dari Zulharfi tadi. Dengan pertanyaan strategi ekspansi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di periode Madinah. Tadi kan udah Ibu singgung-singgung juga materinya tadi itu. Silakan. Ada yang bisa menjawabnya? Ada? Ada? Silakan Ardiansah. Oke, nampaknya Ardiansah akan dikasih waktu dulu untuk menjawabnya. Siapa yang bisa menjawabnya? Tunjuk tangan. Maaf, Bu, pertanyaannya nggak dengar tadi dong. Strategi ekspansi Nabi di kota Madinah. Strategi ekspansi wilayah di kota Madinah. Ada yang bisa menjawab? Putri, silakan dijawab. Putri. Awak nak mencatat saya kalau Ibu lah lupa. Besok dicatat lagi ya kalau Ibu sedang menerangkan. Jadi kalau kita lihat
itu kita lupa, kita dengar, kita juga lupa. Tapi kita lihat dan kita dengar, kemudian kita tulis, insya Allah kita akan ingat. Ya. Nggak Jadi apa-apa. pendengar aja tadi nih Bu. Ya. Enggak apa-apa. Jadi Ibu review sedikit ya pertanyaan dari Zulharfi, Adi Zulharfi. Ibu share dulu materinya. Waktu kita sudah tinggal 10 menit ya Ananda. Sebentar lagi kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah. Jadi strategi ekspansi keluar kota Madinah. Pertama Rasulullah itu mengirim surat kepada raja-raja. Ya, ada raja dari Romawi, Mesir, Persia, Habsya, kemudian Bahrain, kemudian Syam. Dari sekian raja-raja itu hanya Raja Bahrain yang masuk Islam. Jadi artinya apa Nanda? Kita juga dituntut pada saat sekarang ini untuk melakukan dakwah yang lebih luas. Tentu kita harus memiliki ilmu yang banyak, harus memiliki akhlak yang baik juga. Barangkali Ananda itu yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Dan untuk tugas di rumah silakan Ananda kembali membuat resume. Nanti Ananda japri Ibu hasil dari resume yang Ananda buat tadi. Jadi Ibu kasih waktunya untuk tugas 3 hari. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Satu saja. Silakan Ria Novia terlebih dulu untuk menyimpulkan satu saja. Perkembangan Islam pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah di awalnya berdakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Pas di Madinah disambut oleh kaum Ansor. Kemudian di kota Madinah lah Nabi mendirikan daulah Islam atau negara Islam. Di mana Nabi melakukan pembangunan dan ekspansi sampai keluar Madinah. Terima kasih. Nah, ya terima kasih Ria Novia. Silakan Bu Yarhamna untuk menyimpulkan apa ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil dari materi tadi. Kita sinkronkan dengan saat sekarang ini. Satu saja. Ya, hikmah yang kita ambil dari pelajaran kita tadi yaitu yang pertama kita harus hijrah dulu. Hijrahnya udah Ibu kasih pengertiannya tadi itu pindah dari yang baik dari yang buruk ke yang baik. Iya. Itu yang pertama kesimpulannya. Kemudian kita berusaha untuk memperluas, kalau kita tidak memperluas lagi, menjadikan orang yang belum agama kita tarik untuk berilmu agama. Iya, terima kasih Bu Yarhamna. Baik Anda semuanya, hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita menambah wawasan kita dari materi yang bisa Ibu sampaikan tadi. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.